Interview di 13 radio dan di bulan Ramadan ternyata berat banget teman-teman. Ini ceritanya. Hari ini tanggal berapa? 13, tanggal 13. Dia datang dari Jakarta, datang ke Bandung ngapain? Bulan puasa promo radio lagi. Promo radio demi Mas Anji. Wah, luar biasa. Luar biasa. Demi dia. Ya, demi dia. Enggak demi istri ya. Oh iya dia. Saya akan promo radio selama 3 hari. Ada 13 radio. Nah, radio pertama yang saya datangin adalah Anda. Radio pertama di Ardan. Ketemu dia. Hey, Sat, Kamu nyanyi dong. hari gini masih jomblo. Awas, basi lo itu lagu yang diciptain Anji buat Arda nembak. Oh iya. Serius? Serius. Lah kok gue lupa sih? Iya itu. Mantep deh pokoknya mah. Dengerin Ardan ya. Kalau cowok yang satu ini lagi aktif banget di sosial media. Selamat pagi Mas Anji. Selamat pagi. Asik. Saya boleh minta hadiahnya nggak? Hadiahnya. Menuju radio yang jauh banget. Dadah. Dah. Ini radio B. Ternyata kompleknya nggak jauh. Kita udah sampai di radio B. Ya udah sampai. Halo. Hai. Radio kedua. Kita sih seneng ya karena akhirnya Anji mampir di Radio B gitu kan. Mampir lagi ya? Mampir lagi. Jadi selama 3 hari saya jalan-jalan di Bandung, bukan jalan-jalan sih, tapi interview ke 13 radio. Hari pertama ada 4 radio, hari kedua ada 5 radio, dan hari ketiga itu ada 4 radio lagi. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Hai teman B, saya Anji. Mau dengerin lagu-lagu cinta? Dengerin terus Friday I'm in Love setiap hari Jumat cuma di Radio B. Radio kedua nih. Radio kedua dan tepat di melewati jam 12:10. Jam-jam genting, Jam-jam krusial. jam-jam krusial. Kegiatan seru kami, program off air selama bulan. Yang agak beratnya adalah ini bulan Ramadan dan saya harus pindah dengan berbagai macam pertanyaan. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang interview. Yeay, Anji dari Pro 2. Waduh, datang Kak sini Anji. lagi deh. Kesini lagi ya. Interviewer yang baik itu akan mencari bahan-bahan untuk menginterview si narasumber atau si artis, musisi dalam hal ini saya. Kalau misalnya mereka mencari bahan interviewnya itu dengan baik, itu pasti akan terjalin interview yang baik. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang seru dan akan ada jawaban-jawaban yang seru juga dari saya. Kalau misalnya kan dikasih press release memang, tapi kalau teman-teman di radio atau penyiar yang menginterview saya itu hanya menanyakan hal-hal yang ada di press release, itu pasti akan membosankan. Dan itu sering banget saya temuin di beberapa kota, di beberapa radio yang saya datengin selama bertahun-tahun ini. Interview radio itu bukan sesuatu yang menyenangkan pada saat pertanyaannya gitu-gitu aja. Dadah. Salam buat dia yang LDRan kamu. Baiklah. Vokalis juga. Sekarang saya lagi di BIP, tapi di bawahnya. Jadi teman-teman yang di sini tuh tadinya yang di luar, terus sekarang udah di sini. Apa? Tahu lagu saya apa? Dia. Kok tahu dari mana? Ya sering dengar lah, tahu dari mana lagi ya kan? Ada yang bisa nyanyiin nggak? Ada yang bisa nyanyiin nggak? Woi, tapi ngecek lagu favorit aja. Gue pengen banget lu punya project sama The Roma Soneta Band itu kan. Oke, nanti Nanti gue tungguin ya. Tungguin ya. Sama The Roma. Sip. Gue lagi nawar-nawar gitu terus dia asli dia itu lagunya bagus ya. Lah kan gue jadi gak tega nawar ya. Lagu dia itu asli, mantap. Seorang interviewer yang asik itu yang akan mencari bahan-bahan atau pertanyaan-pertanyaan dari beberapa sumber. Misalnya yang paling gampang adalah website si artis. Kalau saya duniamaji.com. Di situ banyak banget bisa diulik
hal-hal yang bisa menjadi pertanyaan. Atau lebih mudah lagi adalah dari media sosial, dari Twitter, dari Instagram, atau yang misalnya temenan sama saya di Path, bisa mencari dari situ. Banyak postingan-postingan saya yang bisa dijadiin pertanyaan. Walaupun catatannya adalah tetap harus ada pertanyaan standar kayak lagunya diciptakan untuk siapa, kenapa lagunya diciptakan, maksud lagunya apa, butuh berapa lama mengerjakan lagu itu, siapa aja musisi yang terlibat. Ya karena memang info-info tentang itu harus ada dan harus ditanyakan. Ini bareng sama Kak Hot, Man Paris Hutapea. Kita mau, aduh ini tahu nggak, ini saya sambil gitu tuh, sambil bikin foto. Iya, karena ada waktu 3 jam lagi menuju buka, mampir kesini dulu, toko Kemzon. Oh. Kang? Mas? Tapi akan lebih asik lagi kalau pertanyaan-pertanyaan tentang itu ditambahin lagi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat lebih dalam. Misalnya, Ji, gue lihat lo lagi banyak sering posting tentang keluarga. Kenapa sih gitu? Kenapa lo sering nge-vlog? Ji, kenapa di channel Dunia Manji di youtube.com/duniamanji itu isinya tentang anak-anak, tentang parenting. Itu akan bikin saya ngerasa, oh berarti dia mencari tahu tentang narasumbernya, berarti dia mencari tahu tentang saya. Dan saya akan menjawabnya bisa dengan panjang lebar, bisa jadi bercandaan yang seru, dan bisa jadi ada info-info yang menarik buat dibahas. Atau juga misalnya ditanyain, Ji, Saga O Baby itu apa sih? Kenapa sih lo memilih untuk usaha clothing line untuk bayi? Kenapa nggak clothing line Anji aja? Atau juga misalnya, Ji, apa sih gelang teman Anji itu apa sih? Kenapa namanya berubah dari Imagineers jadi teman Anji? Maksudnya apa? Ji, kenapa sih logonya sekarang baru ada senyumnya? Ji, kenapa sih sekarang jargon baru lo adalah jangan lupa senyum hari ini? Itu akan menarik sekali teman-teman kalau untuk ditanyain. Terima kasih. Radio terakhir hari ini. Hai. Kayaknya seru banget. Halo. Ebi. Oh, yang cantik itu ya? Ayo bener. Ebit yang cantik ya? Yang bakalan hadir di Radio Cakra yang surprise banget di malam hari ini. Nemenin kita sampai jam 8 malam nanti Baraya Cakra. Ya, udah ditunggu-tunggu sama Baraya Cakra kemarin juga di Twitter, di Facebooknya Radio Cakra. Bahkan ada yang nyantol juga di Facebooknya Ebi ya. Ada yang nanyain juga kapan emang Kak Anji datang, kapan emang Kak Anji datang. Dan sekarang Baraya Cakra sekarang udah hadir di Radio Cakra. Hai Kak Anji. Nah, menyenangkannya adalah di 13 radio di Bandung kemarin itu pertanyaannya tuh cukup dalam, cukup ngulik, cukup berbeda dan keluar dari press release. Itu sangat menyenangkan buat saya. Pertanyaan-pertanyaan pribadi itu yang datang itu sifatnya asik ngulik. Cuma memang bulan Ramadan, Bray. Bulan Ramadan terusnya ada 5 radio, kebayangkan itu perjalanan dan lain-lainnya, belum ada sisi-sisi emosinya sedikit gitu. Itu yang bikin jadi agak melelahkan, dan saya juga waktu itu lagi kurang sehat. Agak berat sih memang interview radio di Bandung kali ini. Tapi pokoknya saya senang banget bisa interview radio dengan materi-materi interview dari interviewernya yang baik, yang cukup ngulik, ya mungkin dari interviewernya sendiri atau dari produsernya yang nyari-nyari info terusnya dituliskan jadi pertanyaan buat si interviewer. Ya saya sih appreciate banget, saya menghargai banget semuanya karena itu jadi menyenangkan, interviewnya berjalan dengan asik. Radio pertama adalah iRadio. Silakan. Lagi ini oh ya, iRadio dan Hard Rock itu satu tempat. Nah, kita tadi sampai bolak-balik 3 kali. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Wah, pagi ya. Di radio Indah dulu.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Mas Sony. Selamat pagi, birthday. Selamat ulang tahun buat saya. Seperti yang udah kita kasih tahu di beberapa flyer yang udah kita promoin di Twitter. Hari ini kita bakal kedatangan tamu pertama kita, ada Anji. Ini kamu tahu nggak penyanyinya Korn, Anthony Kiedis? Nah, aku Anthony Kiedis. Jonathan Davis. Welcome Anji. Thank you. To Hard Rock. Thank you banget. Di Radio Bandung. Thank you banget. Sukses buat dia. Tunggu, biasanya kalau yang ngerangkul itu artisnya. Kalau jerawat ini nggak bisa ke dokter kulit ya. Kalau jerawat batu baru suntik baru bisa ini ya. Dan langsung saja kita sambut ini dia Anji. Anji hidup Anji. Sudah selesai itu. Di radio. Mantep kameranya nih. Hah? Seru dong. Sehat. Sehat Satu lagu dulu alhamdulillah. dong. Ternyata kita langsung. Akhirnya Mahal itu. akhirnya lengkap. Akhirnya lengkap. Nih angkuy. Pertanyaan sama, kenapa sih lu nikah? Terima kasih buat teman-teman yang udah ketemu. Ada Battle Smoker, ada Gusti, ada Risa, ada Dias Botak, ada Ale, ada Debbie. Nah, Debbie Permata ini adalah model video klip Anji yang dia ngikutin satu hari interview radio. Dia pengen tahu bagaimana sih rasanya jadi musisi profesional yang interview radio ke beberapa tempat dalam satu hari. Itu bisa dilihat nanti di vlognya dia, youtube.com/Debbie Permata B-nya 2. Jangan lupa subscribe, soalnya dia cantik. Jomblo. Sekarang udah di mobil. Kita ada waktu kosong itu dari jam 10 sampai jam 4. Sampai jam 4 tuh ada interview ya, Bang ya? Ya, 4:30 sih. Ya jam 4:30 ada interview berikutnya. Ya, ini adalah radio ketiga hari ini dan kita live. Namanya Kerangkring. Sekarang, wah kayaknya ada yang lucu-lucu di sini. Anji. Halo. Aku punya sesuatu buat Manji. Apa? Tapi di sana aku punya kupluk buat Manji. Ah, Tapi nanti aja serius? deh, nanti aja deh. Nanti aja. Buat dia, siapapun yang membuat kita tersenyum kembali setelah pernah sebelumnya terluka. Apa itu? Aku dikasih apa? Ya ampun, dikasih kupluk. Iya. Terima kasih loh dikasih. Iya. Mama dipakai ya. Insya Allah pakai dong. Yo, setelah tadi dari apa? Yang radio hits, sekarang adalah radio Dahlia. Radio keempat hari ini. Keempat hari ini. Wah, halo Kang. Ketemu lagi. Dan radio Dahlia ini adalah radio yang lawas. Kok umurnya udah 46 tahun di 2016 ini. 30 Juni 2016 umurnya udah 46 tahun. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Ramadan asik, puasanya juara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial di Wargi Dahlia. Ada Anji Banji, selamat malam Anji. Selamat malam. Wih, selama jalan itu baru sekarang nih dipanggil Anji Manje. Aku tiap hari, hampir tiap hari lah nonton banget vlognya. Waduh, Sedikit terinspirasi juga. Ah, makasih. Mudah-mudahan bisa bikin. bikin dong. Aduh, sahur. Hari terakhir di Bandung sahur. Oh my. Oke, ini adalah perjalanan saya
selama 3 hari di Bandung menjalani interview di 13 radio. Hari terakhir promo radio di Bandung. Hari ini ada 4 radio dan waduh udah agak bindeng, semoga nggak tambah sakit, nggak tambah meriang. Dan hari ini akan ada Debbie, mau ikutan dia. Boom. WhatsApp. Light. Sekarang lagi sama Debbie. Hai semuanya. Debbie, kita di sini dulu supaya nggak berisik. Oke. Yo, what's up people, back here with me Debbie Permata. Dan sekarang aku bakalan. Neng, kayaknya kamu kekurusan deh. Oh iya. Iya, kamu tuh kalau pakai lengan gitu kekurusan, pakai jaket aja. Oke. Nah, gini gimana? Iya, ini lebih oke nih. Pastinya seneng banget sih Manji bisa jadi bagian dari video klip dia, dan ternyata viewsnya udah 2,3 juta. Yeay, 2,3 juta hari ini. Seneng banget, dan aku juga ngeliat responsnya selama 1 bulan lebih itu video klip dia bagus-bagus banget. Ada yang masuk ke aku juga kan, kayak Kak, aku udah nonton video klipnya dan sangat bagus. Bentar, ini rambutnya. Oke. Jadi aku senang. Jadi respons orang-orang pun selama ini. Ininya. Terus. Nah, dan respon orang-orang pun selama 1 bulan lebih itu sangat-sangat bagus. Jadi aku senang banget bisa jadi bagian dari video klip dia ini. Yeay! Video klip dia kan ada di YouTube channel. YouTube. Nggak lebih dari apa-apa. Ya, YouTube punya kelebihannya dan TV punya kelebihannya masing-masing. Thank you, Neng. Kita ngobrol seru bersama dengan Anji. Yeay. Seseorang yang bisa dibilang keterbatasan. Iya. Nah, itu tuh menceritakan tentang apa sih di situ sebenarnya? Ada beberapa gimmick di video klip itu yang ya gimana ya, pokoknya orang mungkin akan berpikir bahwa si Anji sama si Debbie di video klip itu adalah orang yang saling suka gitu. Padahal enggak. Nah, itu dia. Beneran emang bersyukur dan stop comparing to each other. Maksudnya kayak stop compare aja, stop comparing ke hidup orang lain atau mungkin kondisi kita yang dulu gitu. Temanku pernah bilang gini, life is a series of miseries katanya. Gitu. Artinya itu bahasa Sunda ya? Itu tahu bulat digoreng. Tahu bulat digoreng ya? Hidup tuh pasti aja ada sedih-sedihnya. Oh iya benar. Dan pasti. ketika kita seneng pun bisa jadi sedih kalau kita nggak bersyukur. Wow. Oke, ini White ya, siap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenal lagi dong ya. Video, aku udah bosan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas Anji, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tanpa gampang ya? Alhamdulillah baik. Padahal gua Loh, kok dia bilang makasih? Dan ini adalah radio terakhir di Bandung dan ini kayaknya salah satu yang paling seru, wey. Obatnya. So teman-teman, semoga kamu yang mau masuki dunia profesional, di dunia musik profesional juga bisa tahu bahwa industri musik ini nggak cuma berkarya tapi juga ada sisi promo dan lain-lainnya yang harus dijalani. Semoga kamu yang masih berusaha, semoga kamu yang masih bertekad untuk menjadi musisi profesional bisa dapat pelajaran dari vlog saya kali ini selama 3 hari di Bandung, dan jangan lupa senyum hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini video.